Aku tak pernah membayangkan hari itu tergoda saudara suamiku sendiri. Rumah benar-benar sepi, sunyi seperti kota mati. Hanya suara napasku yang terdengar, bercampur dengan napasnya. Aku bisa merasakan jarak kami tinggal sejengkal udara di antara kami panas, dan kenikmatan ini seharusnya tak boleh terjadi. Ayo kita lakukan sebentar saja, bisiknya. Suaranya bergetar, tapi matanya menatapku seperti menuntut jawaban yang sama sekali tak bisa kutolak. Aku sebenarnya ingin menolak, tapi tubuhku membeku. Suara napasnya kian memburu, mengalun dekat telingaku. Jemarinya menyentuh lenganku. Aku menelan ludah, mencoba mengucapkan kata jangan, tapi kata itu tak bisa kuungkapkan. Dan saat jarak kami benar-benar lenyap, saat perang rasa di dalam dada ini hampir pecah, tiba-tiba, bruk, sebuah suara keras dari luar pintu membuat tersentak. Nafasku tercekat, dunia seakan berhenti. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulakukan dengan saudara suamiku sendiri? Namaku Nadia, usiaku 33 tahun. Aku perempuan yang dari luar, mungkin tampak punya segalanya. Wajah yang kata orang cantik, rumah yang nyaman, dan suami yang baik. Hidupku seolah berjalan mulus, seperti potret keluarga bahagia. Raka, suamiku, dia adalah sosok yang selalu kupuji dalam hati. Ia pekerja keras, seorang manajer di perusahaan besar, tipe pria yang banyak wanita idamkan. Kami menikah 3 tahun lalu. Tidak pernah ada pertengkaran besar, hanya sesekali adu pendapat kecil, seperti pasangan normal pada umumnya. Aku masih ingat, dulu aku yakin cintaku padanya akan cukup untuk membuatku setia sampai mati. Tapi hidup ternyata bukan sekadar tentang cinta. Ada ruang kosong yang kadang kita tak sadar, sampai seseorang datang dan mengisinya. Rumah kami terletak di sebuah perumahan modern, jauh dari hiruk-pikuk kota. Lingkungan tenang, tetangga ramah. Aku menghabiskan hari-hariku di sini. Sebagian besar aku sendirian di rumah, karena suamiku Raka sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, kerja. Aku percaya padanya. Aku tak pernah mencurigainya sedikit. Bahkan saat ia bilang harus dinas keluar kota seminggu penuh, aku hanya mengangguk, mencoba menjadi istri pengertian. Hari-hari sebelum ia pergi, semuanya terasa biasa saja. Kami sarapan bersama, sesekali bercanda ringan, lalu ia berangkat dengan jas rapih dan senyum di wajahnya. Aku memandangi punggungnya menjauh. Tak pernah tahu, beberapa hari ke depan akan mengubah hidupku selamanya. Dan di tengah rutinitas yang membosankan itulah, dia datang. Seseorang yang seharusnya menjadi keluarga, bukan godaan. Hari itu matahari siang terasa terik, tapi rumahku tetap sunyi. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan mengisi kekosongan. Aku duduk di ruang tamu, menatap ponsel, membuka chat dengan suamiku Raka yang baru saja mengabariku. Sayang, aku sampai bandara. Nanti kalau sudah di hotel, aku kabari lagi. Jaga diri baik-baik ya. Aku membalas cepat. Iya mas, hati-hati di jalan. Setelah itu, sepi lagi. Aku menoleh keluar jendela. Entah kenapa, rasanya waktu berjalan lambat sekali. Hampir sejam kemudian, suara klakson mobil memecah keheningan. Aku berdiri, menyingkap tirai, dan melihat mobil hitam yang sangat kukenal. Itu Adrian. Ia kakak kandung suamiku Raka. Pria yang jarang datang, kecuali kalau ada urusan penting. Tingginya menjulang, tubuhnya atletis, wajahnya sulit kutampik, tampan dengan rahang tegas. Banyak teman kami dulu bilang, kalau saja suamiku Raka tak lebih dulu mengenalku, mungkin aku akan memilih Adrian. Aku selalu tertawa mendengar cerita itu dulu. Kini, saat ia melangkah masuk dengan kemeja putih sedikit tergulung di lengan, ada sesuatu yang berbeda. Aku tak tahu apa, atau mungkin aku yang berbeda. Sendiri aja Nat, sapanya sambil menaruh kunci mobil di meja. Aku tersenyum tipis. Iya mas, Raka baru aja berangkat dinas. Adrian mengangguk pelan, lalu duduk di sofa seberangku, santai, tapi mata itu seolah mengamatiku lebih lama dari biasanya.
Kalau butuh teman ngobrol, kabarin aku ya. Ucapnya ringan, seolah basa-basi, tapi entah mengapa, kalimat itu tertanam di pikiranku. Hari itu, tak ada yang terjadi, hanya percakapan singkat, beberapa tawa ringan. Tapi ketika ia pamit dan aku menutup pintu, jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Aku mencoba percaya bahwa ini hanya karena aku kesepian. Tapi malamnya, sebelum tidur, aku masih mengingat caranya menatapku, dan aku benci mengakuinya. Tatapan itu membuatku merasa melayang-layang. Hari ketiga tanpa suamiku Raka. Rumah ini rasanya seperti penjara yang terlalu luas. Aku mencoba mengisi waktu, menonton film, membaca buku, merapikan lemari. Kesepian punya cara menggerogoti hati. Siang itu, hujan turun tiba-tiba dengan suara yang menenggelamkan semua kebisingan dunia luar. Aku duduk di ruang makan, menatap jendela yang basah. Saat itu ponselku bergetar. Nama Adrian muncul layar. Aku lagi di dekat rumahmu, Nat. Mau mampir sebentar, bawa makanan. Kamu pasti belum makan siang kan? Aku sempat ragu, tapi jemariku bergerak sendiri dan mengetik. Iya boleh mas, mampir saja. Beberapa menit kemudian, suara ketukan pintu terdengar, bercampur dengan derasnya hujan. Aku membukanya, dan di sana Adrian berdiri, rambutnya sedikit basah, memegang kantong plastik berisi makanan hangat. Senyum itu terlalu ramah untuk sekadar basa-basi. Kasihan aku melihat kamu sendirian. Aku bawain soto. Favorit kamu kan? Katanya. Masuk tanpa menunggu jawaban. Kami duduk berhadapan di meja makan. Aroma soto menguar. Tapi entah kenapa, aku nyaris tak bisa menelan. Karena setiap kali mataku menatap wajahnya, ada sesuatu yang bergetar di dadaku. Obrolan mengalir. Tentang hujan, tentang pekerjaan suamiku Raka, tentang hal-hal ringan. Tapi kemudian, momen itu terjadi. Sebuah hal kecil yang membuatku salah tingkah. Saat aku hendak mengambil sendok, tanganku bersentuhan dengan tangannya. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuatku terpaku. Aku menarik tangan cepat-cepat. Jantungku berdetak kencang, seperti habis lari maraton. Ups, maaf mas, ucapku pelan. Adrian menatapku sebentar, bibirnya melengkung samar. Nggak apa-apa Konet. Suasana mendadak sunyi, hanya suara hujan yang terdengar. Aku menunduk, berharap ia tak melihat wajahku yang memanas. Tapi kemudian aku sadar, pandangan itu masih mengarah padaku. Lama, terlalu lama. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan hati. Dalam batin, aku berbisik, ini cuma hal kesepian, Nat. Jangan berpikir bodoh. Tapi entah mengapa, untuk pertama kalinya, aku mulai takut pada diriku sendiri. Hari itu, langit cerah. Tapi di dadaku, awan gelap menggantung. Aku mencoba menyibukkan diri, tapi setiap ruang di rumah ini mengingatkanku bahwa aku sendirian. Suamiku Raka hanya sempat mengirim pesan singkat. Maaf, lagi rapat sayang. Malam nanti aku telepon. Aku mengetik balasan, tapi tak ada semangat. Bukan karena aku marah, tapi karena hatiku mulai aneh. Dan sebelum perasaan itu sempat kuusir, suara mesin mobil kembali berhenti di depan rumah. Aku tahu siapa pemilik suara. Mobil itu. Tak lama kemudian, pintu diketuk. Aku menghela napas, menata diri, lalu membukanya. Adrian berdiri di sana, dengan senyum yang sama, senyum yang kini terasa berbahaya. Nat, aku lewat sini lagi. Kupikir kamu mungkin butuh teman makan. Siang lagi, ucapnya ringan. Tangannya membawa sekotak kue dan kopi. Aku seharusnya menolak. Aku seharusnya bilang tidak. Tapi aku tak enak. Karena dia saudaraku juga. Dan beberapa menit kemudian, kami sudah duduk di ruang tamu, berbagi cerita sambil menyeruput kopi. Awalnya biasa saja. Kami tertawa ringan, membicarakan hal remeh. Kemudian, ada jeda sunyi. Pandangan kami bertemu, dan sangat lama. Aku bisa mendengar suara napasku sendiri. Pelan tapi jelas. Matanya menatapku,
Bukan seperti ipar, tapi seperti pria yang sedang menahan sesuatu. Dan bodohnya, aku tak mengalihkan pandangan. Aku membiarkannya menatapi wajahku dan tubuhku. Nat, suaranya lirih seolah memecah udara. Kamu kelihatan capek. Sendirian terus itu gak gampang loh. Aku tersentak kecil, mencoba tersenyum. Aku baik-baik aja kok mas. Tapi matanya berkata lain. Ia bergerak sedikit mendekat. Jarak kami tinggal sejengkal. Aku bisa mencium aroma parfum maskulin yang menusuk indera. Detik itu aku panik. Aku berdiri cepat, pura-pura merapikan kue di meja. Aku ambil piring dulu ya. Aku berjalan ke dapur, tapi langkahku goyah. Tanganku gemetar. Aku bersandar sebentar di pintu, mencoba mengatur napas normal kembali. Apa yang barusan terjadi? Aku tahu satu hal. Ini sudah bukan basa-basi keluarga lagi. Ini sesuatu yang berbahaya. Dan yang paling menakutkan, aku tak yakin bisa menghindarinya. Malam itu, aku berdiri di depan cermin kamar mandi. Tatapanku kosong. Wajahku terlihat letih. Aku mengusap pipi dengan handuk. Tapi bukan keringat yang kurasakan, melainkan rasa bersalah yang menempel erat hari-hari ini. Pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Aku memutar kembali kejadian siang itu. Tatapan Adrian, jarak yang terlalu dekat, suara pelan yang hampir meruntuhkan pertahananku. Aku gak boleh bodoh. Gumamku pada diri sendiri. Suara nyaris tak terdengar. Aku punya suami. Aku janji, aku memejamkan mata, menarik napas panjang. Aku harus menjauh dari Adrian. Tapi hidup punya cara mengejek niat baik. Keesokan harinya, saat aku sedang menyiram bunga di halaman, suara mobil itu lagi-lagi berhenti di depan rumah. Aku menghela napas, mengatur wajah agar biasa saja. Nat, sapanya begitu turun dari mobil. Hari ini, ia mengenakan kaos hitam polos yang menonjolkan bahu lebarnya. Aku kebetulan lewat. Kupikir kamu butuh bantuan. Bunga kamu mulai layu tuh. Aku tersenyum tipis, menahan getaran di dadaku. Hehe, gak perlu repot-repot mas. Aku bisa sendiri kok. Tapi ia sudah mendekat, mengambil selang dari tanganku dengan gerakan santai. Air memancar lagi, membasahi tanah. Adrian tertawa kecil. Lihat, harusnya begini biar gak mati. Aku berdiri di sampingnya, menjaga jarak sebisa mungkin. Tapi ada momen ketika tetesan air memercik ke pipiku. Ia refleks mengangkat tangannya, menyentuh wajahku pelan, mengusap air itu. Sekejap saja, tapi cukup untuk membuat nafasku tercekat. Ups, maaf, ucapnya, suaranya, tatapannya menusuk jauh ke mataku. Aku hanya refleks. Aku mundur satu langkah. Hehehe, gak apa-apa kok mas. Aku tahu, aku harus mengakhiri ini sekarang. Aku harus bicara tegas. Tapi suaraku seakan terkunci di tenggorokan. Dalam hati, aku berteriak. Kenapa kamu bikin semuanya sesulit ini Adrian? Aku masuk ke rumah lebih cepat, meninggalkannya di halaman. Kututup pintu, bersandar dengan dada berdebar. Janji yang kubuat semalam terasa rapuh, sangat rapuh. Sejak kemarin, aku memutuskan untuk tidak membalas chat Adrian. Bahkan nomor teleponnya sudah kutandai supaya tak muncul notifikasi. Aku pikir, kalau aku menciptakan jarak, semuanya akan kembali normal. Aku bisa jadi Nadia yang dulu, istri setia, wanita yang tidak goyah oleh kesepian. Tapi hidup selalu punya cara menertawakan tekadku. Sore itu, ketika langit mendung dan angin dingin bertiup, lampu di ruang tamu tiba-tiba padam. Aku mencoba menyalakannya lagi, tapi sia-sia. Listrik mati, tapi perangkat lain masih menyala. Berarti masalahnya di instalasi rumah. Aku panik. Suamiku Raka sedang jauh, dan aku tak tahu harus memanggil siapa. Dalam kegugupan, aku teringat seseorang. Satu-satunya orang yang tahu semua tentang rumah ini adalah Adrian. Aku menggigit bibir. Jangan Nat, jangan telepon dia. Tapi sebelum aku memutuskan, ponselku bergetar. Nama itu muncul. Aku di jalan dekat rumahmu. Kenapa rumahmu? Aku lihat lampu teras padam. Aku terpaku. Dia tahu. Aku membalas singkat. Iya mas, ada masalah lampu di dalam. Ya udah, tunggu. Aku ke situ.
Aku ingin menolak, tapi jemariku tak bergerak mengetik kata itu. Dan 15 menit kemudian, suara mobilnya kembali terdengar di depan rumah. Ia masuk dengan kemeja abu-abu, sedikit basah karena gerimis, membawa kotak perkakas. Tenang, aku beresin sebentar. Aku mengangguk, mencoba menjaga jarak, tapi setiap langkahnya di ruang tamu, setiap suara perkakas yang berdenting, membuat jantungku berdebar. Aku berdiri di dekat meja, pura-pura sibuk memeriksa ponsel. Padahal mataku terus mencuri pandang. Sudah, katanya, sambil menatapku. Tuh, lampu nyala lagi. Aku tersenyum tipis. Makasih ya, Mas. Tapi ia tidak langsung pergi. Ia mendekat perlahan, jarak kami kini hanya 1 langkah. Nafasku tercekat. Nat, suaranya rendah, nyaris berbisik. Kenapa kamu menghindar? Aku tak bisa menjawab, hanya berdiri, mematung, dengan jantung yang seolah mau meledak. Ia menatapku lama, dan untuk sepersekian detik, dunia serasa berhenti, sampai suara telepon berdering keras memecah udara. Nama suamiku Raka tertera di layar. Aku menoleh cepat, menjawab dengan tangan gemetar. Halo Mas, suaraku terdengar serak. Adrian masih berdiri di depan. Tatapannya tak lepas dariku. Dalam hati, aku hanya bisa berbisik. Aku harus keluar dari neraka ini sebelum aku jatuh terlalu dalam. Hari kelima tanpa suamiku Raka. Hujan mengguyur deras sejak sore. Langit kelabu seperti mencerminkan isi hatiku. Aku duduk di ruang tamu. Lampu temaram memantulkan bayangan samar di dinding. Ponselku berdering berkali-kali sejak tadi, tapi bukan dari suamiku Raka. Nama itu lagi. Nama Adrian. Aku tidak mengangkat. Aku tidak mau, tapi kemudian pesan masuk. Aku bawa sesuatu buat kamu. Tolong jangan tolak. Aku di depan rumahmu, Nat. Aku tersentak, bergegas ke jendela, menyingkap tirai. Mobil hitamnya terparkir di depan rumah. Aku menutup mata, berusaha menguatkan diri. Nat, jangan buka pintu. Jangan. Tapi bunyi ketukan itu berkali-kali seperti mengetuk pertahananku yang rapuh. Dengan napas terengah, aku membuka pintu. Adrian berdiri di sana, basah kuyup oleh hujan, memegang kantong plastik. Nih, aku bawakan makan malam, ucapnya. Suaranya dalam, tatapannya menusuk. Aku harus bilang tidak, aku harus menutup pintu. Tapi lidahku keluh, dan akhirnya aku hanya menggeser tubuh, membiarkannya masuk. Kami duduk di ruang makan, hujan masih menari di luar. Obrolan nyaris tidak ada, hanya suara hujan dan detak jantungku yang kencang. Saat ia meletakkan piring di depanku, tangan kami bersentuhan. Sangat lama. Aku seharusnya menarik diri, tapi entah kenapa, aku hanya diam. Pandangan kami bertemu, ke mata, dan detik berikutnya, sesuatu di dalam diriku runtuh. Ia mendekat, sangat dekat. Nafasnya hangat di wajahku, membuat udara terasa tipis. Aku bisa mencium aroma hujan di kulitnya. Nat, bisiknya, suara yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Kenapa kita harus pura-pura nggak ada apa-apa ya? Aku ingin menjawab. Injin berkata, karena aku istri adikmu. Aku mundur setengah langkah, tapi ia menyentuh lenganku dengan lembut. Tapi cukup untuk membuat pertahananku hancur. Aku memejamkan mata sejenak, merasa dunia berhenti berputar. Saat itu, suara keras dari luar mendadak terdengar. Ketukan pintu 3 kali dan kencang. Aku dan Adrian sama-sama tersentak. Nafasku terhenti. Siapa di luar sana? Dengan jantung yang hampir meloncat keluar, aku berjalan ke pintu. Mengintip lewat sela jendela, aku membeku. Ternyata tetanggaku datang hanya untuk menitipkan sesuatu, tapi cukup untuk memecah momen yang hampir menghancurkan semuanya. Aku mengambil barang titipan, berterima kasih dengan suara gemetar. Saat pintu tertutup, aku menoleh. Adrian berdiri di ruang makan, menatapku lama. Pandangan itu berkata, banyak hal yang tak sanggup kuucapkan. Aku tahu satu hal, ini belum berakhir. Justru baru saja dimulai. Hujan
belum juga reda. Malam itu seakan memihak pada dosa. Langit gelap, udara lembab, dan rumah ini terlalu sunyi. Aku berdiri mematung di dekat pintu, memegang barang titipan tetangga yang bahkan tak kupedulikan. Adrian masih di ruang makan, hanya diam, menatapku. Pandangan itu membuat dadaku sesak. Aku tahu seharusnya aku mengusirnya sekarang juga. Aku harus bilang, pergi Adrian sekarang. Tapi kata-kata itu tak keluar. Yang keluar hanyalah napas panjang yang bergetar. Aku gak boleh begini, bisikku. Lebih pada diriku sendiri. Ia melangkah mendekat, langkahnya pelan. Tapi terasa berat. Penuh sesuatu yang tak terucapkan. Kini, ia berdiri di hadapanku. Jarak hanya sejengkal. Aku bisa merasakan hawa panas tubuhnya. Aroma hujan yang menempel di kulitnya. Nat, suaranya rendah, nyaris serak. Kenapa kita harus terus berpura-pura? Aku menatapnya lama, dan di dalam tatapan itu, aku melihat sesuatu bukan sekedar keinginan, tapi rasa yang entah sejak kapan tumbuh di antara kami. Aku menggigit bibir, menahan kata-kata, tangannya terangkat pelan, seolah memberi waktu untukku menolak. Tapi aku tidak bergerak. Jemarinya hampir menyentuh pipiku, hanya beberapa sentimeter lagi. Dan suara ponsel berdering nyaring di meja. Nama suamiku Raka terpampang jelas di layar. Aku tersentak mundur, napasku terputus. Adrian menurunkan tangannya, rahangnya mengeras. Aku menelan ludah, berlari kecil mengambil ponsel itu. Suara Raka terdengar ceria di ponselku. Sayang, maaf baru bisa telepon. Kamu baik-baik aja kan? Aku berdiri memunggungi Adrian. Suaraku bergetar. Iya mas, aku baik-baik aja. Hanya itu yang bisa kukatakan. Sementara hatiku terasa seperti medan perang. Setelah panggilan berakhir, aku menoleh lagi. Adrian masih berdiri di sana. Tatapannya bukan marah, bukan kecewa, tapi sesuatu yang membuatku lebih takut. Keteguhan. Aku gak akan berhenti, Nat, ucapnya pelan. Aku tahu kamu juga ngerasain ini. Aku membeku, nafasku tersendat. Kata-katanya menusuk sampai ke tulangku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku sadar. Aku berada di ambang jurang yang tak bisa kuselamatkan sendiri. Sejak malam itu, aku tak bisa tidur nyenyak. Kata-kata Adrian terus menggema di kepalaku. Aku gak akan berhenti. Kamu juga ngerasain ini. Aku menatap langit-langit kamar dengan mata sembab. Aku benci perasaan ini. Aku benci diriku sendiri yang terlalu lemah. Aku harus mengakhiri semuanya. Sekarang juga, pagi itu, aku menulis pesan untuk Adrian. Tolong jangan datang lagi, mas. Kita gak boleh terus kayak gini. Aku menekan tombol kirim dengan tangan gemetar. Berharap itu cukup. Tapi tidak. Beberapa menit kemudian, ponselku berdering. Nama itu lagi. Aku ragu. Tapi akhirnya mengangkat. Nat, suaranya berat, tegas. Kita harus ketemu sekarang, Adrian. Tolong jangan buat ini lebih rumit. Kalau kamu gak mau ketemu, aku akan hubungi Raka. Aku bakal bilang semuanya. Jantungku serasa berhenti. Apa maksud kamu, mas? Aku gak akan fitnah kamu. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Kalau kamu gak setia sama dia, walaupun kamu gak ngelakuin apa-apa, aku bakal bilang, kamu udah berubah. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Ini bukan lagi godaan. Ini ancaman. Kenapa kamu lakuin itu, mas? Tanyaku lirih. Karena aku gak mau berpura-pura lagi, Nat. Jawabnya datar. Aku pengen kamu milih. Aku atau Raka. Tanganku gemetar. Memegang ponsel. Air mata mulai menggenang. Semua terasa seperti jebakan. Aku ingin menjerit. Tapi yang keluar hanya bisikan lemah. Aku gak bisa. Kalau gitu, kita lihat aja nanti. Lalu sambungan terputus. Aku terduduk di lantai. Tubuhku lunglai. Hatiku hancur berkeping-keping. Bagaimana bisa? Satu kesalahan kecil menyeretku sejauh ini. Aku memandang foto pernikahanku di dinding. Senyumku bersama suamiku Raka dulu terlihat tulus, bahagia. Aku berbisik pada diri sendiri. Aku harus menyelamatkan ini dengan cara apapun demi keluargaku. Hari itu langit mendung,
seperti hatiku yang diliputi bayang-bayang gelap. Aku duduk di kursi ruang tamu, ponsel dalam genggaman, jemariku menggenggam erat, seakan bisa mematahkan benda itu. Aku sudah memutuskan, aku akan menemui Adrian hari ini untuk mengakhiri semuanya. Kukirim pesan singkat. Kita ketemu, satu kali ini aja. Di kafe dekat rumah jam 3 mas. Balasannya datang cepat. Akhirnya, kamu merespon juga. Jarum jam terasa berjalan terlalu cepat. Setiap detik menambah sesak di dadaku. Aku mengambil tas, mengenakan sweater dan melangkah keluar dengan napas bergetar. Saat sudah sampai di kafe itu sepi. Aroma kopi menyebar, bercampur suara hujan yang kembali turun. Aku duduk di sudut ruangan, menunggu dengan tangan gemetar. Lalu dia datang. Adrian, dengan tatapan tajam yang menyimpan banyak hal. Amarah, keinginan, obsesi. Ia duduk di depanku tanpa basa-basi. Apa yang mau kamu bicarakan? Tanyanya. Datar, aku menatapnya. Mencoba menguatkan suara. Hentikan semua ini, mas. Kita udah terlalu jauh. Aku gak mau kehilangan suamiku Raka. Aku gak mau hancurin keluargaku. Ia tertawa kecil, tapi tawanya dingin. Kamu kira setelah semua ini, kita bisa balik seperti semula? Kamu pikir aku bisa pura-pura gak ngerasain apa-apa? Kamu sayang sama Raka. Kalau kamu benar-benar peduli sama aku, tolong berhenti. Air mataku menetes. Aku tidak peduli lagi. Ia menatapku lama. Matanya berkilat, lalu suaranya merendah. Nyaris seperti bisikan maut. Aku gak akan ngancem kamu lagi. Tapi kalau kamu pikir aku bakal lupa, kamu salah besar. Pilih sekarang, Nat. Aku atau dia. Aku menggeleng. Air mata semakin deras. Aku gak akan ninggalin suamiku, mas. Apapun yang terjadi. Hening panjang menguasai meja. Kalau itu pilihan kamu, jangan salahin aku. Kalau semuanya berubah, ia pergi, meninggalkan aroma hujan dan ketakutan yang menancap dalam di dadaku. Aku terduduk, tubuhku lemas. Tahu satu hal ini belum selesai. Bahkan mungkin baru saja dimulai. Dan aku harus memutuskan, apakah aku akan terus menyimpan rahasia ini atau jujur pada suamiku Raka sebelum Adrian menghancurkan semuanya. Aku pulang dari kafe dengan langkah gontai. Hujan masih turun, tapi aku bahkan tidak merasakannya. Di dalam mobil, mataku kabur oleh air mata. Kata-kata Adrian terus berputar di kepala. Jangan salahin aku. Kalau semuanya berubah, aku tahu dia serius. Aku tahu ini bukan ancaman kosong. Adrian bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap, dan aku tidak bisa hidup dalam ketakutan ini lagi. Sore itu, saat matahari tenggelam dan langit memerah, teleponku berdering. Nama yang paling kutunggu muncul. Suamiku Raka, sayang aku di jalan. Besok sampai rumah, dadaku sesak. Malam ini adalah malam terakhir. Sebelum semuanya berubah, aku menunggu Raka pulang keesokan harinya. Rumah terasa dingin. Aku menyiapkan makan malam seperti biasa, tapi tanganku gemetar setiap kali menatap piring. Pintu akhirnya terbuka. Suara langkahnya yang kukenal membuat dadaku serasa diremas. Sayang, suamiku Raka tersenyum, memelukku. Aku membalas pelukan itu, dan air mata hampir jatuh di bahunya. Pelukan ini bisa jadi yang terakhir kalau aku salah bicara. Kami duduk berdua. Aku tidak bisa menunda lagi. Nafasku tercekat, tapi aku memulai. Mas, aku harus ngomong sesuatu, dan apapun reaksi kamu nanti, aku terima. Ia menatapku heran. Ada apa sayang? Kamu kelihatan aneh gini. Aku menggigit bibir, air mata jatuh. Aku hampir ngelakuin kesalahan besar sama seseorang yang dekat sama kita. Wajah Raka menegang. Maksud kamu? Aku menunduk. Suara nyaris hilang. Dia Adrian, saudara kamu sendiri. Keheningan yang mengerikan menguasai ruang tamu. Detik itu aku tidak berani mengangkat wajah. Aku hanya mendengar suara napasnya berubah, berat dan tak terkendali. Jujur ya mas, aku gak pernah tidur sama dia. Aku gak sampai sejauh itu. Tapi aku salah mas. Aku kasih celah. Aku biarin dia masuk berkali-kali ke rumah. Suaraku pecah.
jadi tangisan. Aku minta maaf, Mas. Aku siap terima apapun dari kamu. Raka berdiri. Kursi bergeser keras. Aku menatapnya dengan mata basah. Wajahnya pucat. Matanya merah. Ia tak bicara sepatah kata pun. Hanya melangkah ke arah pintu. Mengambil kunci mobil dan pergi. Pintu menutup dengan suara yang menusuk hatiku. Aku terjatuh di lantai. Tubuhku bergetar hebat. Apa yang baru saja kulakukan? Apakah aku baru saja menghancurkan pernikahanku sendiri? Malam itu terasa seperti malam terpanjang dalam hidupku. Aku duduk di lantai ruang tamu, memeluk lutut, menatap pintu yang baru saja menelan kepergian suamiku Raka. Teleponku berdering berkali-kali. Nama Adrian muncul berulang kali. Tapi aku tidak memperdulikan. Aku bahkan memblokir nomornya. Pertama kalinya, aku memilih untuk benar-benar memutus semua ini. Aku tidak tidur sampai pagi, hanya menatap gelap. Mendengarkan detak jantungku yang tak pernah terasa sekeras ini. Pagi datang, sinar matahari menembus tirai. Tapi rasanya seperti sinar yang asing. Aku belum tahu, apakah suamiku Raka akan kembali, atau apakah ini akhir dari semuanya? Sekitar pukul 10, suara mobil berhenti di depan rumah. Aku berdiri, napasku tercekat. Pintu terbuka, suamiku Raka masuk. Wajahnya lelah, matanya merah. Aku ingin mendekat, tapi kakiku gemetar. Ia berdiri di depanku lama. Lalu, dengan suara berat, ia berkata, "Aku butuh waktu buat percaya lagi, Nat." Air mataku tumpah. "Aku ngerti, Mas. Aku siap nunggu seumur hidup kalau itu perlu. Aku gak mau kehilangan kamu, Mas." Ia menghela napas panjang. Matanya menatapku. Penuh luka. Tapi juga ada sedikit cahaya di sana. Aku gak bisa pura-pura. Gak sakit. Tapi aku juga gak mau nyerah sama kita. Aku menangis. Menutup wajah dengan tangan. Ia mendekat. Menyentuh bahuku pelan, bukan pelukan. Hanya sentuhan yang mengatakan, ini belum selesai. Tapi kita akan coba lagi. Hari-hari berikutnya. Tidak, Mada. Ada pertanyaan. Ada diam yang menyiksa. Tapi kami sepakat. Kami akan memperbaiki semuanya. Adrian, aku tak pernah mendengar kabarnya lagi. Mungkin dia pergi jauh. Atau mungkin dia masih ada di kota ini. Aku tidak peduli. Aku belajar satu hal dari semua ini, kesepian bisa jadi lebih berbahaya daripada pengkhianatan. Dan cinta bukan sekadar rasa, tapi pilihan untuk bertahan. Bahkan saat semua terasa hancur, hari ini, saat aku menulis ini di meja ruang tamu, suamiku Raka duduk di seberangku, menatapku dengan mata yang masih menyimpan luka, tapi juga harapan. Dan untuk pertama kalinya, sejak badai ini datang, aku percaya kami akan baik-baik saja dan mengembalikan kebahagiaan di keluarga kecilku bersama suami tercinta.